dapat meminjamkan uang itu dengan bekal video yang berisi koper-koper berisi uang yang belum tentu kebenarannya. Kan dari Gus Sudi bilang bahwa dananya itu akan ditaruh di dalam bentuk koper ya. Ibu nggak ngerasa janggal kayak hal itu, kayak nggak ngerasa aneh kok tiba-tiba kok minjem kita pemodal kok harus begini caranya gitu loh, prosesnya tuh begini. Ya karena dia bilang apa ya, tahun yang kemarin 2019 katanya udah berhasil. Kalau fenomena yang ketipu karena dia butuh duit buat nyalek, ya itu menggali kuburan sendiri. Belum tentu menang, tapi udah berani main spekulasi dengan uang. Yang ini barusan datang, mobil juga masih kotor. Ini baru ngelangsir dari gudang utama, Pak. Jadi masalah seri ini pada umumnya orang nggak memperhatikan bahwa seri ini termasuk nomor nicknya. Ini yang sudah ready Bu ini. Tergiur iming-iming dapat modal kampanye miliaran rupiah, sejumlah calon anggota legislatif jadi korban penipuan. Siapa sangka, video koper dan uang berhamburan ini jadi malapetaka bagi para calon wakil rakyat. Pemilu kian dekat, masa kampanye sudah dimulai. Para kontestan menyiapkan strategi terbaik untuk memenangkan suara rakyat. Namun tingginya biaya politik menjadi permasalahan dan dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Masih ada saja kontestan yang terlena dengan modus pinjaman uang. Seperti modus ibu rumah tangga di Tambora, Jakarta Barat yang menipu calon kontestan dengan pinjaman dana tanpa jaminan. Bagaimana pelaku menjalankan modusnya? Ikuti liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Pada 5 November lalu, polisi menangkap NZ, seorang warga Tambora, Jakarta Barat, tersangka penipuan terhadap seorang caleg DPRD Jakarta. NZ menawarkan pinjaman uang miliaran rupiah untuk modal kampanye kepada korban. Syaratnya, korban menyetorkan uang sebagai pengganti biaya koper. Dapat meminjamkan uang itu dengan bekal video yang berisi koper-koper berisi uang yang belum tentu kebenarannya. Dengan modus itulah menipu caleg-caleg. Inilah video koper dan uang ratusan ribu yang disebarkan tersangka NZ kepada calon korban, yakni para caleg. Salah satunya adalah MJ, caleg DPRD Jakarta asal Tambora yang menjadi korban. MJ merupakan kenalan NZ saat mereka menjadi relawan salah satu kandidat pada Pilkada DKI tahun 2017 silam. NZ mengiming-imingi MJ pinjaman modal kampanye miliaran rupiah dari seorang pemodal asal Solo. Namun MJ terlebih dulu harus menyetor 35 juta rupiah kepada pemodal melalui rekening NZ. Uang itu sebagai pengganti biaya sejumlah koper yang telah disiapkan pemodal. Koper-koper itu nantinya akan diisi uang dan dikirim ke alamat korban. Tergiur modal kampanye miliaran rupiah, MJ menyanggupi. Namun ia hanya mampu menyetor 23 juta rupiah. Setelah menunggu beberapa waktu, koper berisi uang yang dijanjikan tak kunjung diterima. Merasa tertipu, MJ akhirnya lapor polisi. Uang dari M ini baru sampai ke NZ dan digunakan oleh NZ untuk kebutuhan hidup dia sehari-hari. Dalam bukti yang kita punya, penggunaan uang di rekeningnya itu buat beli bensin, untuk beli kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk biaya dia bolak-balik ke Solo. Karena pelaku-pelaku ini menggunakan kota Solo sebagai lokasi untuk menipu. Yang juga belum tentu mereka berdomisili di Solo. Kepada polisi, tersangka NZ mengakui bekerja untuk kelompok pemodal asal Solo, Jawa Tengah. Perannya menjaring caleg yang butuh modal kampanye dan menghubungkannya dengan pemodal.
Menurut pengakuan NZ, selain dirinya ada 3 orang lainnya yang juga bekerja menjaring para caleg. NZ menjanjikan para caleg bisa dapat pinjaman antara 30 hingga 60 miliar rupiah, tergantung tingkatan caleg. Uang yang harus disetor caleg pun telah dipatok sebesar 6 juta rupiah per koper. Mereka sengaja menyasar caleg karena caleg itulah yang butuh uang sekarang untuk modal kampanye. Nah, setiap caleg itu DPR, DPRD RI, mereka menjanjikan bisa meminjamkan uang hingga miliaran. DPRD RI itu, DPRD untuk DKI, mereka janjikan bisa meminjam hingga 30 miliar. Sedangkan untuk DPR RI sampai 60-an miliar. Nah, kalau seandainya DPRD yang tertarik, maka 30 miliar itu dia wajib menyetorkan uang sebesar 5 kali 6 koper, jadi sebesar 30 juta rupiah. Saat kami wawancarai, NZ menyebut kelompok pemodal tersebut dengan sebutan manajemen. Di dalamnya ada 2 orang pemodal yang dipanggil Gus Rudi dan Romo Budi. Lina, istri Gus Rudi yang merupakan bendahara. Lalu 2 orang bernama Eko dan Pak Haji yang berperan sebagai pengelola. Ini kamu kerja sama saya di sini manajemen ini. Soalnya ibu bilang dia manajemen loh. Manajemen tuh Manajemennya kan Pak Eko sama Pak Haji, bukannya Gus. Gus kan pendananya. Bahwa itu ada istrinya, Lina, bendaharanya si Gus. jadi perannya ibu di sini adalah hanya bendahara. Kalau ada yang kenal caleg, suruh bawa ketemu dengan si Gus, gitu aja. Lewat WA bisa, lewat telepon bisa. Saya bilang mereka kan semua pada butuh dana buat kampanye. Jadi saya cuma menawarkan kalau misalkan ada yang mau pinjam dana, itu ada yang menawarkan, saya gitu. Guna meyakinkan calon korbannya, kelompok pelaku mengundang para caleg dalam sebuah pertemuan di salah satu hotel di kota Solo beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan yang dihadiri puluhan caleg dari berbagai daerah tersebut, para pelaku mengklaim telah berhasil mendanai sejumlah caleg pada pemilu 2019. Kan dari Gus Rudi bilang bahwa dananya itu akan ditaruh di dalam bentuk koper ya. Ibu nggak ngerasa janggal kayak hal itu, kayak nggak ngerasa aneh kok tiba-tiba kok minjem kita pemodal kok harus begini caranya gitu loh, prosesnya tuh begini. Ya karena dia bilang apa ya, tahun yang kemarin 2019 katanya udah berhasil, katanya si Gus. Kalau tahun sekarang mereka caleg-caleg tersebut mintanya cash. Polisi menyebut modus penipuan yang digunakan para pelaku sebenarnya gampang dicurigai lantaran penuh keganjilan. Peristiwa ini sebenarnya penipuan biasa yang modusnya secara sederhana gampang diketahui bahwa ini penipuan. Cukup dengan logika yang sederhana saja kita tahu bahwa ini adalah satu tindak pidana penipuan, karena di zaman sekarang ini kan tidak mungkin ada orang mau meminjamkan dana sejumlah sampai miliaran tanpa ada jaminan sama sekali. Berdasarkan keterangan polisi, korban NZ tak hanya MJ. Masih ada korban lain, yakni seorang caleg DPR RI berinisial B. Namun hingga kini, B enggan melapor, padahal kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah. Kalau korban B ini bersedia membuat laporan di Tambora, maka kami akan lebih enak untuk membongkar kasus ini sampai ke akarnya. Ada kemungkinan mereka masih berharap bahwa pinjaman itu betul-betul ada, meskipun secara logika sederhana kita tahu bahwa ini adalah penipuan. Mereka masih berharap uang yang mereka sudah keluar bisa kembali. Atau kemungkinan mereka malu takut berdampak pada elektabilitas mereka di pemilu 2024. Kalau kita lihat korbannya itu berarti totalnya 223 juta, dikurangi 2 juta jadi 221 juta. Lantas, siapakah Gus Rudi dan kelompoknya yang disebut-sebut tersangka NZ bersedia meminjamkan miliaran rupiah kepada para caleg untuk modal kampanye? Ini yang sudah ready Bu ini. Kalau fenomena yang ketipu karena dia butuh duit buat nyalek, ya itu menggali kuburan sendiri. Belum tentu menang, tapi udah berani main spekulasi dengan uang.
mengalir dari keuangan ibu sendiri, keuangan rumah tangga. Ya alhamdulillah udah cukup-cukupin. Ya emang sempet sih minjem di aplikasi Oren ya. Kalau kepepet begitu kan. Partainya juga kurang bertanggung jawab, calegnya juga kurang punya kapasitas, lalu kemudian hasrat untuk memiliki jabatan dan kekuasaan itu terlalu besar. Janggal, janggal. Cuman mereka minta uang ke caleg. Cara minta gimana? Mereka langsung WA atau telepon langsung ke calegnya. Yang ini barusan datang, mobil juga masih kotor. Ini baru ngelangsir dari gudang utama, Pak. Ini yang sudah ready, Bu, ini. Penyidikan polisi masih di antara keterangan NZ sebagai tersangka yang memperkenalkan para caleg dengan pemodal. NZ mengaku mengenal salah seorang pemodal dari temannya sesama relawan Pilkada DKI 2017 silam. Saya ketemunya di tempat kuliner di pintu 1 Taman Mini. Memang banyak caleg-caleg yang datang ke situ karena ingin bertemu dengan si Gus Rudi. Ibu kenal dengan Gus Rudi dari mana? Dari teman Irfan. Irfan. Nah Irfan ini, ibu juga kenal dari mana? Teman ini aja, teman pas ketemu pas pergerakan aja. Perkenalan yang penuh tanda tanya. NZ juga mengaku baru mengenal para pemodal sejak Agustus 2023. Interaksi pun minim, hanya terjadi ketika para pemodal meminta uang setoran kepada caleg. Berarti ibu perannya sebagai apa di sini? Cuma mengenalkan aja, saya juga baru kenal sama si Gus. Kenalnya sejak bulan Agustus kemarin. tidak ada kontak sama sekali. Selama ini cuma lewat hotel itu aja. Kontak suka diabaikan sama dia. Kalau saya WA tanya itu caleg gimana progresnya, udah kamu diam aja begitu. Gitu, janggal. Cuman mereka minta uang ke caleg. Cara minta gimana? Mereka langsung WA atau telepon langsung ke calegnya. Biaya kampanye yang tidak sedikit membuat para calon legislatif memutar otak mendapatkan dana. Dewi Milasari, calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta misalnya. Dari rumah sederhananya, ia memulai kampanye. Dewi mengaku partainya hanya memberikan alat peraga kampanye, sementara biaya kampanye ditanggung sendiri. Ya alhamdulillah untuk alat peraga kampanye ya walaupun ada lah ibu mengeluarkan sedikit tapi nggak seluruhnya gitu. Tunai uang itu berjalan apa adanya aja ya. Biaya kampanye yang besar, Dewi rela menempuh jalan pintas dengan meminjam dana online. Walau tetap tidak dapat menutupi keseluruhan dana kampanye, Dewi tidak mau mencoba mencari pemodal. Alhamdulillah udah cukup-cukupin. Ya emang sempet sih minjem di aplikasi Oren ya. Kalau kepepet begitu kan. Terus kebetulan ibu juga kan punya penghasilan sendiri walaupun mungkin tidak besar seperti dulu ibu bekerja di pabrik. Mencari dana ya maksudnya ya kalau bisa deketin misal pejabat wali kota atau apa kan emang ada perintah seperti atau misal bos-bos misalkan. Tapi enggak sih kita ya takut. Karena apa? Saya tuh kalau untuk mencari dana di luar takut ada feedbacknya. Dewi menyebut para korban terlalu berani meminjam dana lewat pemodal. Para korban menurut Dewi terlalu berspekulasi, padahal dana yang diberikan dapat dengan mudah dibawa lari. Fenomena yang ketipu karena dia butuh duit buat nyalek, ya itu menggali kuburan sendiri. Belum tentu menang, tapi udah berani main spekulasi dengan uang. Menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, partai politik dianggap kurang bertanggung jawab atas caleg yang diusungnya. Keinginan caleg untuk menang dijadikan kesempatan sejumlah orang melakukan penipuan.
dari hulu ke hilir gitu. Jadi partainya juga kurang bertanggung jawab, calegnya juga kurang punya kapasitas, lalu kemudian hasrat untuk memiliki jabatan dan kekuasaan itu terlalu besar, sehingga ketika diberikan iming-iming, diberikan janji-janji manis gitu ya, uang itu jadi jalan pintas gitu. Dalam kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, butuh dana sekitar 750 juta hingga 4 miliar rupiah untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Sementara calon anggota DPRD perlu dana sekitar 250 hingga 500 juta rupiah. Kemudian, menurut data Kementerian Dalam Negeri, perlu dana sekitar 25 hingga 30 miliar rupiah untuk mencalonkan kepala daerah. Hazizah Gusnita, kriminolog Universitas Indonesia, menilai perlu diwaspadai modus pinjaman dana tanpa jaminan. Para calon kontestan pemilu harus tetap mengedepankan rasionalitas agar tak menjadi korban penipuan. Psikologis kita, misalnya kita menggebu-gebu, kita sudah punya hasrat ingin mencapai tujuan gitu ya, logika ini tadi yang menyeimbangkan. Nah, tapi kan balik lagi itu tadi ya, sebenarnya satu faktor eksternal. Ini yang sudah ready Bu ini. Tingginya biaya kampanye dan tuntutan meraih kursi kemenangan mendorong sejumlah caleg yang kurang modal memilih jalan pintas mencari pinjaman uang. Padahal, integritas para caleg bisa jadi taruhan. Di balik transaksi antara caleg dan pemodal, ada kesepakatan yang dapat merugikan para caleg. Caleg ini kan punya kebutuhan yang cukup tinggi. Jadi kita itu kan berpikir misalnya kita mengeluarkan uang, ini tadi sama seperti Minis, tidak akan merasa rugi. Yang penting sampai kepada tujuan utamanya harus tercapai. Karena kan ketika sudah ada di posisi itu, tentu akan ada banyak hal manfaat lain yang mereka pikir mereka bisa terima lagi. Hal itu gitu ya mendukung dia untuk menerima dari pelaku tadi, ya sudah ya kan. Caleg yang hanya berpikir soal kemenangan mudah gelap mata, tak berpikir logis. Mereka rentan jadi korban penipuan. Ada ya kondisi pemilihan gitu ya. Ya ini momentum yang cukup besar kan. Memang memberikan keuntungan yang cukup besar dalam materi. Tidak hanya melihat momentum tapi kesempatan ya. Ada suatu kebutuhan yang dialami oleh itu calegnya gitu ya. Sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh komplotan-komplotan sindikat penipuan. Ya, munculnya fenomena caleg mencari pinjaman uang pada pemodal di masa kampanye lantaran biaya politik yang mahal. Fenomena ini bisa diredam jika pemerintah dapat menurunkan biaya kampanye yang selama ini dianggap terlalu tinggi. Politik kita itu udah mahal gitu, sudah politik biaya tinggi. Regulasi ya, misalnya di peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 itu diatur bahan kampanye itu boleh diberikan kepada pemilih asal tidak berbentuk uang tunai, harganya maksimal 100.000. Harga 100.000 itu besar begitu ya. Jadi seolah-olah memang ada pembenaran untuk politik biaya tinggi. Nah harusnya kan KPU itu memberikan rekayasa pengaturan supaya tidak tinggi kan biaya yang dikeluarkan. Harusnya kalau ingin memberikan bahan kampanye dalam nominal yang wajar, ya 20.000, 25.000 kan wajar sebenarnya. Jadi mestinya maksimal 25.000 saja. Cara lain para calon anggota legislatif harus mengubah kebiasaan seakan wajib memberikan hadiah pada pendukungnya saat kampanye. Kebiasaan ya, kalau kampanye selalu menyertakan berikan hal-hal yang sifatnya sembako, makan gitu ya, seperti sudah jadi lingkaran setan ya. Kalau saya sih harusnya yang ketika caleg itu datang kan harusnya wajar saja. Kalaupun mau ada minum yang wajar. Kalaupun mau ada kudapan, cemilan yang wajar begitu ya.
Sementara itu, masyarakat pun juga harus menghilangkan kebiasaan menuntut hadiah pada caleg saat berkampanye. Karena sesungguhnya kita memilih caleg bukan karena ingin hadiah dari mereka, namun agar para caleg kelak dapat membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Saya yakin tokoh agama, ormas-ormas itu punya peran di dalam memberdayakan pemilih, mengubah perilaku pemilih kita untuk tidak menengadahkan tangan kepada caleg atau meminta sesuatu yang sifatnya materialistik. Padahal kita tuh butuhnya kan mereka nanti bekerja menghasilkan kebijakan. Diiming-imingi uang puluhan miliar rupiah tanpa jaminan, calon kontestan terperangkap tipu daya. Demi mendapatkan uang dengan cepat, para korban tidak berpikir rasional. Mengikuti kontestasi pemilihan umum selayaknya juga mengikuti peraturan yang berlaku. Karena mengikuti peraturan menghasilkan kampanye yang berkualitas. Ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Alifiana Damalik. Sampai jumpa. Kalau fenomena yang ketipu karena dia butuh duit buat nyalek, ya itu menggali kuburan sendiri. Belum tentu menang, tapi udah berani main spekulasi dengan uang. Apalagi itu belum jadi, apalagi nanti dia udah jadi, coba bayangkan. Ini yang sudah ready Bu ini.